Halo anak-anak, selamat bertemu kembali untuk kita belajar bersama mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, setelah kita sudah mempelajari program Microsoft Word dengan berbagai latihan dan juga materi dalam program Microsoft Word, di pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru anak-anak. Materi yang ada di halaman 18. Silahkan buka bukunya halaman 18 tentang Microsoft PowerPoint. Dibaca dulu. Untuk pengertian program Microsoft PowerPoint adalah salah satu fasilitas dari Microsoft Office yang berguna untuk membuat presentasi. Presentasi dapat berupa gambar, tulisan, atau gabungan gambar dan tulisan. Ya, jadi dipahami bersama. Waktu kelas 3 masih ingat kan kita belajar program Microsoft PowerPoint? Iya, masih ingat ya? Hebat. Nah, anak-anak, sekarang Miss Nita mau mempraktekkan dulu bagaimana cara membukanya. Yang sudah tahu, ya berarti ini ya, perhatikan aja ya. Nah, ini yang belum tahu, kamu buka di komputer atau laptop kamu. Biasanya muncul di desktop nih, ada langsung Microsoft PowerPoint. Tapi kalau saya tidak ada, kamu cari di program Start or Program, kemudian cari Microsoft Office. Nah, di dalamnya ada Microsoft PowerPoint. Biasanya dia jadi satu foldernya sama Microsoft Word juga. Ya, sekarang Miss Nita mau buka dulu untuk programnya. Nah, masih ingat ya anak-anak ya, untuk pelajaran Microsoft PowerPoint waktu kelas 3, bahkan dari kelas 2 ya, juga udah pernah diperkenalkan atau belum sih? Oh, hanya Word ya. Jadi ini di PowerPoint. Di kelas 3 ya kamu sudah belajar. Nah, tetapi di kelas 4 ini ada metode baru. Kamu sambil belajar melihat penjelasan dari Miss Nita, kamu buka bukunya juga ya. Dimulai dari halaman 18 kamu baca-baca ya. Jadi tugasnya kamu membaca buku sekalian juga bisa menonton video ini. Oke. Nah, sekarang Miss Nita mau praktikan. Biasanya ini namanya apa? Title bar atau judul. Ada menu bar, kemudian toolbar. Nah, lembar kerjanya yang harus diingat. Iya, lembar kerjanya ada namanya slide. Ya, itu adalah lembar kerja yang kita gunakan dalam program Microsoft PowerPoint. Nah, ini ada template, ada layoutnya nih seperti ini. Nah, cara menambah slide-nya bagaimana? Ini ada di menu home, kemudian ada new slide. Nah, kamu tinggal pilih. Tapi di kelas 4 Miss Nita mau kamu untuk mendesain sendiri slide-nya. Jadi kamu pakainya yang blank. Kita ganti dulu layoutnya, kemudian kita klik blank. Nah, dia jadi ini kosong. Kemudian kita berikan background. Backgroundnya klik kanan. Biasanya kan kalau dulu di kelas 3 diajarinnya mungkin di desain, kemudian background style. Nih format background ya, atau kamu pakai yang di sini. Temanya udah ada di desain. Tapi di kelas 4 kamu bisa merangkainya sendiri, membuat desainnya sendiri ya. Jadi bisa ke desain, menu desain, kemudian kamu klik tools background styles, atau lebih mudahnya kamu bisa langsung klik kanan, pilih format background ya. Kemudian ini ada pilihannya, ada solid fill, ada gradient fill, picture or texture fill, ada pattern fill. Nah, ini jadi kamu bisa pilih. Kita membuat backgroundnya itu warna dulu ya. Nih, ini gradient fill, ada preset colors. Nih, kamu bisa ganti. Ini bisa ditambah juga warnanya. Misalnya di sini, aku mau tambah warna biru. Nah, ini dia langsung berganti nih warnanya. Di sini aku mau tambah warna kuning. Nah, ini dia muncul ada warna kuningnya. Lalu ini ada brightness-nya. Nih, ya. Ketepatan cahayanya. Ya. Nah, kalau kamu mau bikin ini agak ngeblur, nah berarti di transparency. Nih, ya, kamu bisa atur-atur sendiri. Kemudian ini ada direction. Nah, ini bentuk-bentuknya. Nah, kamu mau bentuk seperti ini gambar warnanya, atau mau seperti ini, bisa didesain sendiri. Nah, kalau kamu mau pilih picture or texture fill, nah kita pilih bagian tekstur aja. Nah, ini masih inget ya? Nah, seperti ini. Setelah itu kita pilihnya close atau apply to all. Kalau kita klik close, itu berarti background ini hanya untuk di slide 1. Kalau kita klik apply to all, berarti semua nanti slide-nya
akan backgroundnya seperti ini. Tapi kalau kita pilih close, tiap slide-nya berbeda-beda backgroundnya ya. Nih, misalnya kita mau klik lagi nih blank, kemudian mau diganti warna. Oh iya, kita pilih yang gradient ya. Contohnya yang ini deh. Kita klik direction-nya. Kita klik close ya. Oke, itu ada di halaman 22 juga tuh di buku kamu ya. Kemudian kita membuat animasi, masih inget ya, ini animation. Nah, ini kenapa nggak aktif animasinya? Nah, harus ada objeknya dulu yang akan kita berikan animasi. Nah, biasanya transition itu untuk slide-nya. Setiap slide ini ada transition-nya, transition to this slide. Nah, kamu mau pilih yang mana? Nah, ini ada yang shape, tapi disesuaikan saja dengan yang ada di rumahmu ya, fasilitas yang ada di rumahmu. Misalnya aku nggak ada yang seperti ini bisa diklik. Nah, kita bisa lihat lebih banyak lagi. Yang punya di Miss Nita hanya seperti ini anak-anak. Kalau kamu punya yang lebih baru boleh digunakan juga. Tapi untuk desainnya, kamu desain sendiri ya, kamu pilih sendiri untuk gambar, untuk warnanya. Kemudian menyisipkan gambar dari program lain. Nah, itu sama aja, sama seperti di program Microsoft Word ya. Microsoft Word, insert, kemudian kamu klik picture. Nah, picture-nya gunakan saja, kalau kamu mau praktek gunakan saja yang ada di laptop atau komputer kamu. Misalnya gambar ini balon. Nah, ini sama seperti di Microsoft Word. Nah, kita mau ketiknya pakai apa? Gunakanlah shape. Nah, kita bisa pakai shape. Nah, shape-nya kita desain lagi deh. Kan kita maunya blank tadi ya, supaya kita bisa mendesainnya sendiri. Nah, berarti kamu tambahkan shape untuk mengetiknya. Nah, kemudian untuk menampilkan presentasi, kita klik F5 atau ini ya, ada slideshow. Nih yang di bawah sini nih, atau tekan F5 yang ada di keyboard kamu ya. Nah, kemudian kalau seandainya tuh di halaman 27 kan ada contohnya ya. Untuk slide-nya kamu bisa coba praktikan dulu, bikin slide 1 atau slide 2 dulu, nggak apa-apa. Dicoba dulu, aduh kira-kira aku masih ingat atau enggak ya. Jadi nanti ketika ada tugas sudah tahu deh, udah beneran inget, udah bener-bener inget gitu sama langkah-langkahnya karena sudah pernah dipraktikkan. Nah, ini shape-nya silahkan gunakan yang ada di buku juga boleh, kamu mau desain sendiri pun juga nggak apa-apa. Nih, yang penting rapi untuk penempatan gambarnya, penempatan shape-nya, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak untuk materi pertama Microsoft PowerPoint Miss Nita mereview saja dari yang kamu belajar di kelas 3. Hanya bedanya tadi kita pilihnya yang blank supaya kita bisa desain sendiri ya. Kemudian simpannya sama, kita klik file, kemudian save. Nah, kamu tentukan nih, misalnya kamu mau simpan di dokumen. Nih, di dokumen kamu yang pertama Microsoft Word boleh. Nih kelas 4 nih, kamu klik aja, ketik latihan gini sambil kamu lihat-lihat bukunya ya. Nanti setelah itu kita save ya, sudah langsung title barnya jadi terganti jadi latihan 1. Nah, kamu bisa buka kembali nih, pilih foldernya, kemudian kamu cari deh yang tadi kamu simpan, dokumen kelas 4 latihan 1 nih, kita buka lagi. Nah, ini udah ada, tinggal dilanjutkan kembali. Oke? Sudah paham ya anak-anak ya? Nanti di pertemuan selanjutnya kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kembali ke Miss Nita atau Miss Ina ya. Jadi untuk belajar kali ini silakan kamu baca bukunya tuh, kemudian sambil dipraktikan boleh di halaman 27 kalau kamu mau buat, atau kamu mau buat misalnya presentasi sendiri di rumah. Misalnya kamu mau buat tentang puisi, boleh yang kemarin dibuat di PowerPoint juga bisa. Oke anak-anak, nanti kita belajar untuk materi berikutnya ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya, selamat belajar dan mempraktikkan.